Dipersilakan, Mbak. Oh iya, makasih Mbak Salsa. Maaf ya, saya ambil ini. Mbak Hana minta tolong. Mbak Hana. Iya, sebentar ya. Bentar. Oke. Oke, jadi karena tadi kita bahas soal stres dan motivasi, kita cari tahu dulu untuk pengertian stres sendiri nih apa sih? Jadi stres itu adalah suatu reaksi tubuh yang dipaksa di mana hal tersebut akan mengganggu homeostatis fisiologi normal. Stres juga didefinisikan sebagai suatu keadaan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik, lingkungan, dan situasi sosial. Yang selanjutnya, pada stresor psikologis, tekanan dari dalam diri individu biasanya yang bersifat negatif seperti anxiety dan rasa bersalah dan ketidakmampuan menerima pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Kayak yang sebelumnya kita offline, jadi sekarang online kayak gitu. Lanjut. Nah, untuk stres sendiri ini kita ada 2 tipe. Terus ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk yang positif itu eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif atau bersifat membangun. Disebut stres tipe positif karena meliputi pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi. Dan untuk yang negatifnya itu namanya distress, yaitu hasil respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat dan bersifat merusak. Disebut stres tipe negatif karena memberikan konsekuensi individu terhadap penyakit sistemik. Oke, lanjut. Untuk gejala stresnya itu ada gejala psikologis, fisiologis, dan perilaku. Kalau psikologis itu sejenis kecemasan, ketegangan, kebingungan. Kalau fisiologis itu meningkatnya denyut jantung, tekanan darah, kecenderungan mengalami penyakit kardiovaskular, sama meningkatnya sekresi dari hormon stres. Dengan kalau perilaku itu dari perilaku kita kayak menunda, menghindari pekerjaan, terus absen dari pekerjaan, kayak gitu. Pokoknya tentang produktivitas. Yang selanjutnya, untuk motivasi belajar mahasiswa itu yang tinggi itu dapat dilihat dari indikator salah satunya yang berkaitan dengan konsentrasi. Menurut Azizah, bahwa konsentrasi akan membuat siswa memahami materi yang sedang diajarkan. Hal ini didasarkan karena perhatian akan tertuju pada apa yang sedang menjadi daya tarik siswa. Nah, sebenarnya ini tadi udah ditanyain sama Mbak Salsa tentang motivasi apa sih yang melatar belakangi penerimaan dan pembelajaran online selama ini. Kan tadi itu pertanyaannya lebih dari satu ya, mungkin masing-masingnya nggak tahu jawaban satu sama lain atau kayak gimana. Ini tadi kita simpulin, kalau dari jawaban teman-teman itu tadi, kebanyakan pengen cepat lulus, jadi tetap kita fokus ke tujuan awal. Mengingat kembali tujuan awal kuliah tuh kayak gimana, jadi bisa jadi motivasi kita selama pembelajaran online itu. Selain itu, yang paling penting itu sebenarnya adalah penyesuaian. Jadi mau gimana pun keadaannya, kalau kita emang udah niat, terus udah fokus juga, maksudnya di awal tuh pengen cepet lulus dan sebagainya gitu, jadi kita harus bisa nyesuaiin diri supaya cepet-cepet bisa lulus dan bisa ngerjain semua tugas mungkin dengan baik. Walaupun sebenarnya mungkin
teman-teman juga sebenarnya ngerasain pasti berat atau susah atau gimana, tapi kalau kita bisa nyesuaiin terus punya motivasi di awal pasti dilakukan dengan baik kayak gitu. Selanjutnya, oh ya sudah. Itu tadi pemaparan dari materi stres. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Salsa. Terima kasih Mbak Ana. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya,